Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Musafidah dengan NIM 2312-10118. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas UTS mata kuliah pengembangan kurikulum. Sebelumnya yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, yaitu Ibu Helna, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Langsung saja kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas UTS mata kuliah ini. Soal pertama yaitu menjelaskan tentang kurikulum implementation dan kurikulum evaluation. Jadi, kurikulum implementation adalah proses menerapkan atau melaksanakan kurikulum yang telah dirancang ke dalam kegiatan pembelajaran nyata di kelas. Kurikulum implementation adalah proses penerapan atau melaksanakan kurikulum yang telah dirancang ke dalam kegiatan pembelajaran nyata di kelas. Ini melibatkan guru, siswa, metode pembelajaran, media, dan lingkungan belajar. Tujuannya adalah agar tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dalam kurikulum dapat dicapai. Misalnya ya, dalam kurikulum Merdeka, salah satu komplementasi yang ingin dicapai adalah berpikir kritis dan pemecahan masalah. Implementasinya di kelas bisa berupa guru memberikan proyek berbasis masalah yang nyata. Yang kedua yaitu siswa diminta menganalisis penyebab banjir di daerah mereka dan membuat solusi sederhana tentang penanganan banjir tersebut. Yang ketiga, guru menggunakan media presentasi interaktif dan diskusi kelompok. Lalu selanjutnya yaitu kurikulum evaluation atau yang disebut evaluasi kurikulum. Kurikulum evaluation adalah proses menilai sejauh mana kurikulum yang telah diimplementasikan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi ini bisa mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil belajar siswa, maupun relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan zaman. Yang pertama, setelah 1 semester pelaksanaan kurikulum Merdeka, pihak sekolah mengadakan evaluasi. Yang kedua, guru, siswa, dan orang tua diberi kuesioner untuk menilai efektivitas pendekatan pembelajaran. Lalu yang ketiga, hasilnya menunjukkan bahwa siswa lebih aktif, tetapi masih kurang dalam penguasaan literasi digital. Lalu yang keempat, dari sini sekolah merekomendasikan pelatihan atau TIK tambahan bagi guru dan penambahan jam belajar komputer. Jadi singkatnya itu, implementasi adalah pelaksanaan kurikulum di kelas. Evaluasi adalah penilaian terhadap keberhasilan kurikulum yang telah diimplementasikan. Selanjutnya kita ke soal berikutnya, yaitu nomor 2. Jelaskan 2 bentuk pendekatan dalam desain kurikulum di atas dan berikan contoh masing-masingnya. Yang pertama yaitu subject matter centered curriculum atau kurikulum berbasis mata pelajaran. Jadi penjelasannya yaitu pendekatan ini menitik beratkan pada penguasaan materi belajar yang sudah dibagi ke dalam disiplin ilmu tertentu seperti matematika, bahasa, IPA, IPS, dan lainnya. Setiap mata pelajaran berdiri sendiri dan diajarkan secara terpisah. Lalu contohnya yaitu siswa belajar matematika dengan fokus pada rumus dan perhitungan tanpa menghubungkannya dengan konteks lain. Begitu juga pelajaran sejarah diajarkan hanya berdasarkan urutan waktu dan peristiwa, tetapi dikaitkan dengan aspek ekonomi dan sosial. Lalu apa sih keunggulannya? Jadi keunggulannya itu yang pertama, struktur materi yang sistematis dan terorganisir. Yang kedua, memudahkan pengajaran karena fokus pada satu disiplin ilmu. Yang ketiga, contoh untuk pengembangan spesialisasi dan penguasaan konsep-konsep dasar. Lalu apa sih kelemahannya? Lalu ada juga kelemahannya. Apa sih kelemahannya? Jadi kelemahannya itu kurang relevan dengan kehidupan nyata karena pelajaran tidak dihubungkan antar bidang. Selanjutnya yaitu yang kedua, bisa membuat siswa cepat bosan karena pendekatan terlalu teoritis. Yang terakhir yaitu siswa sulit melihat keterkaitan antara konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kedua itu ada interdisciplinary kurikulum atau kurikulum lintas disiplin antar mata pelajaran. Jadi penjelasannya, pendekatan ini menggabungkan 2 atau lebih mata pelajaran untuk membahas suatu tema atau isu secara terpadu. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dan kontekstual pada siswa. Contohnya yaitu dalam tema perubahan iklim, siswa belajar
Yang pertama yaitu IPA untuk memahami efek rumah kaca, lalu ada geografi untuk melihat dampaknya, lalu ada matematika untuk menghitung data emisi, kemudian bahasa Indonesia untuk menulis artikel tentang solusi yang bisa dilakukan. Jadi keunggulannya yang pertama, membantu siswa memahami keterkaitan antar konsep dari berbagai bidang ilmu. Yang kedua, yaitu lebih relevan dengan kehidupan nyata dan mendorong berpikir kritis. Lalu yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar karena pendekatan bersifat kontekstual dan aplikatif. Lalu apa sih kelemahannya? Kelemahannya yang pertama yaitu perlu kerjasama antar guru lintas bidang yang belum tentu mudah dilakukan. Lalu yang kedua, sulit untuk menyusun penilaian yang adil untuk semua aspek. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu bisa membingungkan siswa jika tidak dirancang dengan baik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang soal nomor 3. Memahami konsep teknologi dalam kurikulum tidak sekedar tahu cara mengoperasikan komputer, melainkan mempersiapkan guru untuk merancang dan mengelola pembelajaran yang relevan dengan tuntutan adab 21. Berikut beberapa alasan utamanya. Yaitu yang pertama, menyiapkan siswa menghadapi dunia nyata. Di era digital ini, hampir semua profesi menuntut literasi teknologi, mulai dari kemampuan menggunakan aplikasi perkantoran hingga memahami dasar-dasar programan atau data literasi. Guru yang menguasai konsep teknologi dalam kurikulum yang pertama dapat memasukkan tugas-tugas berbasis proyek digital atau misalnya membuat blog, menganalisis data sederhana dengan spreadsheets. Pertama dapat memasukkan tugas-tugas. Yang pertama itu dapat memasukkan tugas-tugas berbasis proyek digital atau misalnya membuat blog, menganalisis data sederhana dengan lalu dapat membimbing siswa memahami etika penggunaan teknologi, misalnya privasi data dan hak cipta. Dengan demikian, lulusan tidak hanya melek komputer secara operasi, tetapi juga siap berpikir kritis dan adaptif di dunia kerjanya. Yang kedua yaitu memperkaya metode dan media pembelajaran. Teknologi membuka berbagai peluang media dan strategi seperti gamifikasi, simulasi virtual, augmented reality, atau platform kolaborasi online guru yang paham. Lalu dapat memilih media yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran, misalnya simulasi sains interaktif untuk konsep fisika kompleks. Lalu yang ketiga itu ada mendukung diferensiasi dan pembelajaran personal. Dengan aplikasi dan platform pembelajaran adaptif, guru dapat memberi materi tambahan atau remedial secara otomatis sesuai kebutuhan tiap siswa. Lalu menetapkan learning path yang fleksibel. Misalnya siswa cepat menangkap materi yang diberikan tentang lebih lanjut, sementara yang belum menguasai mendapat latihan tambahan. Ini memungkinkan kurikulum teknologi menjadi instrumen untuk memastikan tidak ada siswa yang tertinggal. Lalu yang keempat yaitu mendorong kolaborasi dan keterampilan sosial digital. Itu banyak proyek teknologi atau misalnya membuat video dokumenter, pengembangan aplikasi yang sederhana, atau riset berbasis web. Mengharuskan kerja tim daring maupun luring. Guru yang mengintegrasikan konsep ini di kurikulum yang pertama yaitu akan melatih siswa berkomunikasi dan berkolaborasi lintas kelompok, termasuk memahami etiket daring. Yang kedua lalu selanjutnya yang kedua akan mengembangkan kemampuan manajemen proyek dan pemecahan masalah bersama. Lalu yang kelima yaitu memfasilitasi penilaian otentik dan feedback cepat. Platform LMS atau e-portfolio memungkinkan guru membantu perkembangan siswa secara real time, memberi feedback instan, dan menyimpan bukti-bukti pembelajaran digital. Guru yang mengerti kurikulum teknologi dapat merancang yang pertama, guru dapat merancang tugas berformat atau portofolio untuk merefleksikan proses belajar. Yang kedua yaitu kuis interaktif yang langsung memetakan kompetensi.
Yang kedua yaitu kuis interaktif yang langsung memastikan Yang kedua yaitu kuis interaktif yang langsung memetakan kompetensi siswa. Yang keenam itu membangun kompetensi profesional berkelanjutan. Guru yang terampil dalam teknologi pendidikan yang pertama cenderung melatih terbuka terhadap pelatih daring atau webinar, MOOC untuk terus memperbarui kompetensinya. Lalu aktif dalam komunitas belajar profesional atau PLC secara online. Bertukar pikiran baik dan sumber belajar. Jadi kesimpulannya, dengan memahami dan menguasai konsep-konsep teknologi dalam kurikulum, guru tidak hanya menyampaikan materi tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik, relevan, dan adaptif. Lalu menyiapkan siswa sebagai warga digital yang kompeten, baik secara teknis maupun etis. Lalu yang terakhir itu mengoptimalkan penilaian dan pengembangan profesional sendiri. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang soal nomor 4. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Kurikulum mempunyai kedudukan yang sentral dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, dalam melakukan pengembangan kurikulum perlu adanya EZA atau landasan yang kokoh dan melalui penelitian serta pemikiran yang seksama. Natulation 2005 mengemukakan 4 EZA pengembangan kurikulum. Salah satu EZA yang dikemukakan oleh Nasution adalah EZA IPTEK. Pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan EZA IPTEK dalam pengembangan kurikulum? Yang kedua yaitu, berikan contoh beserta penjelasan Anda tentang EZA IPTEK tersebut. Pengertian EZA IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum berarti bahwa seluruh perencanaan, visi, metode, dan pembelajaran harus berlandaskan pada kemajuan dan penemuan terkini di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, kurikulum harus selalu beresponsif terhadap perkembangan sains, riset, dan inovasi teknologi agar materi yang diajarkan tetap relevan, mutakhir, atau mampu menyiapkan siswa menghadapi tantangan zaman. Ciri-ciri EZA IPTEK. Yang pertama, konten mutakhir atau memasukkan konten atau temuan baru, misalnya energi terbarukan, bioteknologi, dan data science. Yang kedua yaitu metode inovatif, memanfaatkan media digital, learning, simulasi virtual, laboratorium maya, dan yang ketiga yaitu keterampilan abad 21 mendorong literasi sains berpikir logis, pemecahan masalah berbasis teknologi. Lalu kita akan bahas contoh dan penjelasan EZA IPTEK. Contoh implementasi di mata pelajaran fisika, laboratorium virtual dinamika gerak. Jadi, siswa menggunakan simulasi berbasis komputer untuk meneliti gerakan benda pada bidang miring dengan berbagai koefisien gerakan atau geseran. Dalam program interaktif, mereka dapat menghubungkan sudut kemiringan massa benda dan koefisien gesekan. Lalu, menentukan grafik kecepatan versus waktu secara real time. Penjelasan EZA IPTEK. 1. Konten mutakhir, yaitu materi tentang gaya gesek dan dinamika gerak diperkaya dengan pendekatan pemodelan numerik, menyampaikan kondisi laboratorium fisik dan digital. Lalu yang kedua yaitu metode inovatif. Alih-alih nyata, eksperimen konferensional, guru memanfaatkan software simulasi, misalnya PHET atau Interactive Simulation, sehingga siswa dapat pengalaman eksperimen tanpa terbatas fasilitas fisik. Lalu keterampilan pada abad 21. Yang pertama, literasi sains. Siswa belajar menginterpretasi grafik dan membuat prediksi berdasarkan variabel yang diubah. Lalu pemecahan masalah. Mereka merancang skenario eksperimen, misalnya apa yang terjadi jika gesekan dinaikkan 2 kali lipat, dan mengevaluasi hasilnya. Manfaatnya yaitu referensi tinggi, siswa
merasakan bagaimana fisika diaplikasikan dengan teknologi modern. Lalu ada aksibilitas sosial dengan sekolah dengan fasilitas laboratorium terbatas tetap dapat memberikan pengalaman praktik yang mendalam. Lalu saya akan menjelaskan tentang nomor 5. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum merupakan berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum yang merupakan ciri dan hakikat kurikulum yang dikembangkan. Secara garis besar dan dunia prinsip pengembangan kurikulum yaitu prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus dalam pengetahuan kurikulum. Pertanyaannya, sebutkan apa saja yang termasuk dalam prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus tersebut. Lalu, yang kedua yaitu jelaskan dan berikan contoh konkret tentang prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum. Lalu yang kelima yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip umumnya yaitu relevansi. Kurikulum harus memuat materi dan tujuan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, dan pengembangan zaman. Lalu yang kedua yaitu ada keterpaduan. Semua komponen kurikulum, tujuan, isi, metode, dan penelitian saling mendukung dan terjalin secara konsisten. Yang kedua yaitu keterpaduan. Semua komponen kurikulum seperti tujuan, isi, metode, dan penilaian saling mendukung dan terjalin secara konsisten. Lalu yang ketiga yaitu keseimbangan. Pembelajaran hendaknya mengkomodasi secara profesional aspek kognitif atau pengetahuan, efektif atau sikap, dan psikomotor yang artinya keterampilan. Lalu yang keempat itu ada konsistensi antara kebijakan, misalnya standar nasional, rancangan silabus, dan praktik di kelas harus selaras, tidak boleh ada kontradiksi antara tingkat kebijakan. Lalu yang kelima ada kontinuitas atau pengalaman belajar disusun sedemikian rupa sehingga konsep atau keterampilan utama diulang dan diperdalam dari satu jenjang ke jenjang berikutnya. Lalu yang keenam, fleksibilitas. Kurikulum memberi ruang adaptif baik oleh guru, sekolah maupun daerah sesuai kondisi lokal, sumber daya, dan karakteristik siswa. Selanjutnya kita akan bahas tentang prinsip khususnya. Yang pertama, seleksi isi. Memilah dan memilih materi yang benar-benar esensial, validasi dan mutakhir untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan. Lalu yang kedua ada organisasi isi. Menata urutan bahan ajaran secara logis dari hal yang sederhana menjadi semakin kompleks. Lalu yang ketiga yaitu progresivitas. Menjamin bahwa tingkat kedalaman dalam keluasan materi meningkat seiring jenjang kelas. Setiap tahapan menambah lapisan pemahaman baru. Lalu yang keempat, diferensiasi. Menyediakan variasi kegiatan, media, dan penilaian untuk mengakomodasi gaya belajar, bakat, dan kebutuhan khusus setiap siswa. Lalu yang kelima, evaluasi berkelanjutan. Merancang penilaian formatif dan sumatif yang terintegrasi sehingga guru dapat membantu perkembangan belajar dan melakukan interaksi tepat waktu. Lalu yang keenam, implementabilitas. Memastikan rancangan silabus, sumber belajar, dan metode dapat diterapkan nyata di lapangan, memperhatikan ketersediaan sarana, waktu, dan kompetensi guru. Berikutnya yaitu prinsip kontinuitas. Penjelasan dan contoh konkretnya yaitu prinsip kontinuitas menekankan bahwa setiap konsep atau keterampilan kunci tidak diajarkan sekali lalu berhenti, melainkan diulang secara terancang dengan pendalaman terhadap bertahap dan keterhubungan antar jenjang. Tujuannya agar pemahaman siswa semakin kokoh dan tidak ada kesenjangan. Dan tidak ada kesenjangan saat mereka naik kelas. Ciri-ciri kontinuitas yang pertama itu pengulangan terstruktur. Materi inti muncul kembali beberapa kali pada jenjang yang berbeda. Lalu yang kedua, pendalaman bertingkat. Setiap kali diulang, tingkat kompleksitas dan konteks aplikasinya meningkat. Lalu keterhubungan. Pembelajaran di jenjang sebelumnya secara eksplisit menjadi dasar bagi materi di jenjang berikutnya. Contoh konkretnya yaitu konsep pecahan di SD sehingga SMP.
Yang pertama contohnya itu SD kelas 3. Pengenalan pecahan sederhana. Siswa memvisualisasikan 1/2, 1/3, dan 1/4 menggunakan potongan kertas berbentuk lingkaran pizza atau persegi kue. Tujuannya yaitu mengenal pembilang dan penyebut lewat media konkret. Lalu yang kedua ada SD kelas 5. Operasi dasar pecahan, siswa menjumlah dan mengurang pecahan sejenis, misalnya 2/3 ditambah 1/3, serta menyederhanakan 2/4 sama dengan 1/2. Tujuannya untuk menguatkan pemahaman struktur pecahan dan keterampilan menghitung. Lalu yang ketiga yaitu SMP kelas 7. Aplikasi pecahan dalam masalah real atau nyata, menghitung diskon harga barang, menyelesaikan soal perbandingan, dan mengonversi pecahan ke persen. Tujuannya itu mengaitkan konsep matematis dengan situasi sehari-hari dan memperkenalkan abstraksi lebih tinggi, persen dan rasio. Mengapa ini kontinuitas? Yaitu pengulangan ide bagi bagian dari keseluruhan. Tidak hanya muncul di kelas 3, tetapi terus dibawa hingga kelas 7 SMP. Pendalamannya yaitu dari manipulatif konkret ke operasi aritmatika menuju aplikasi kontekstual dengan angka dan persen. Lalu keterhubungan jenjang siswa yang sudah memahami pembilang atau penyebut di SD tidak harus mempelajari kembali dari nol di SMP. Guru hanya membangun di atas landasan yang sudah ada. Dengan pendekatan kontinuitas seperti ini, siswa memindahkan konsep pecahan dari sekedar potongan kue menjadi alat matematis yang bisa dipakai dalam berbagai situasi, serta memiliki pemahaman yang berkelanjutan dan semakin matang di setiap tingkat kelas. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.